Halo, perkenalkan nama saya Kamilia Ulpa dengan NIM 06031282530038. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Saya akan membuat tugas proyek video wawancara dan analisis guna memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh dosen Ibu Fitriati SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Di sini saya mewawancara ibu siapa? Ibu itu berprofesi sebagai apa dan sudah berapa lama? Ibu rumah tangga. Oke, baik. Berapa usia anak ibu sekarang dan kelas berapa? Yang tertua usia 13 tahun, kelas 7. Yang kecil masih kelas 6. Menurut ibu, bagaimana perkembangan cara berpikir dan belajar anak ibu selama ini? Wajar-wajar saja dalam tahap pelajarannya. Apakah anak ibu itu mudah memahami pelajaran di sekolah atau sering mengalami kesulitan? Kadang-kadang dalam wajarlah. Kalau anak mengalami kesulitan belajar, biasanya apa sih yang ibu lakukan untuk membantu? Saya tanya kembali apa yang tidak dimengerti. Saya sarankan untuk belajar di HP, banyak aplikasi yang bisa dipelajari pelajaran. Mungkin kedepannya saya bantu dengan kursus-kursus yang apa pelajarannya ia tidak mengerti. Bagaimana hubungan anak ibu dengan teman-teman di sekolah atau di lingkungan rumah? Dalam saat ini tahap wajar-wajar saja. Apakah anak ibu itu termasuk mudah bergaul atau cenderung pendiam? Di tengah-tengah lah, antara iyalah sewajar-wajarnya anak-anak. Pernahkah anak ibu itu mengalami masalah dengan teman seperti bertengkar atau dijauhi? Bagaimana sih cara ibu mengatasinya? Saya pernah waktu di SD dulu mereka bertengkar. Saya datang ke sekolahan, saya mediasi dengan gurunya. Kedua antara anak saya dengan anak satunya yang bermasalah dengan anak saya pertemukan, juga ke orang tuanya. Alhamdulillah semuanya lancar. Menurut ibu, bagaimana kondisi emosi anak ibu itu sehari-hari? Apakah mudah marah atau sensitif? Ya, untuk tahap ini wajar lah karena masa perkembangan dan pertumbuhannya, kadang ya stabil, kadang enggak, itulah. Bagaimana sikap anak ibu dalam hal sopan santun, kejujuran, atau tanggung jawab di rumah atau di sekolah? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Apakah anak ibu itu pernah melakukan hal yang menurut ibu itu kurang baik seperti berbohong atau melanggar aturan? Bagaimana cara ibu menanggapinya? Untuk saat ini alhamdulillah tidak. Walaupun ada pun masalah, saya langsung pertanyakan pada dia ada apa. Untuk saat ini tidak ada, alhamdulillah. Apa cara yang biasanya ibu lakukan untuk mengajarkan anak tentang sikap baik dan perilaku yang benar? Dari dini saya ajarkan pertama-tama etika dan beragama, itu dulu. Menurut ibu, tantangan terbesar dalam hal mendidik anak usia sekolah saat ini apa? Etika mereka. Kebanyakan anak-anak berpendidikan tapi attitude-nya kurang. Itu. Strategi apa dan cara yang paling ibu gunakan untuk menghadapi masalah perkembangan anak? Pendekatan. Itu yang utama. Kita bertindak sebagai temannya, bukan orang tuanya. Apakah ibu merasa perkembangan anak dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan atau penggunaan HP di media sosial dan mengapa? Kedua-duanya sekarang. Terutama di media sosial terlalu banyak hal-hal yang tidak bisa kita filter dengan cepat. Terutama orang tua yang terlalu kadang sibuk, nggak terlalu memperhatikan anak-anak. Kalaupun anak-anaknya dekat dengan orang tuanya, itu suatu poin yang paling berharga bagi saya. Oh, Ini baik. anak saya. Ya, baik. Terima kasih, Bu.
Ya. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang memiliki anak kelas 7 SMP tadi, dapat diketahui bahwa perkembangan belajar dan perilaku anak itu dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, pertemanan, dan media sosial. Narasumber menjelaskan bahwa anak terkadang mengalami kesulitan memahami pelajaran. Untuk mengatasinya, ibu membantu untuk menjelaskan kembali materi yang belum dipahami, menyarankan belajar melalui HP, serta berencana memberikan kursus. Hal ini sesuai dengan teori belajar kognitif yang menjelaskan bahwa proses belajar melibatkan kemampuan berpikir dan memahami informasi. Pada usia SMP, anak itu mulai mampu berpikir logis, namun masih memerlukan bimbingan dalam proses belajar. Selain itu, narasumber menyebutkan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan dan media sosial. Pernyataan ini sesuai dengan teori belajar sosial Albert Bandura yang menjelaskan bahwa anak belajar melalui pengamatan dan meniru perilaku dari lingkungan sekitarnya. Teman sebaya dan media sosial dapat mempengaruhi sikap maupun perilaku anak di kehidupan sehari-hari. Narasumber juga mengatakan bahwa ia belajar etika dan agama kepada anak serta langsung menegur atau menanyakan ketika anak melakukan kesalahan. Hal tersebut sesuai dengan teori behaviorisme yang menjelaskan bahwa perilaku anak dapat membentuk melalui pembiasaan, arahan, dan adanya bimbingan dari orang tua. Anak dapat belajar membedakan perilaku yang baik dan yang kurang baik. Nah, dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh proses berpikir, lingkungan sosial, dan pola asuh orang tua dalam membimbing perilaku anak. Melalui video wawancara ini dapat dipahami bahwa perkembangan anak usia remaja itu dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan, pertemanan, dan media sosial. Oleh karena itu, peran orang tua dan guru itu sangat penting dalam memberikan bimbingan, pengawasan, serta dukungan agar anak itu berkembang ke arah yang positif. Bagi profesi guru, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa setiap peserta didik itu memiliki perkembangan dan karakter yang berbeda, sehingga guru perlu memahami kondisi siswa tidak hanya dari akademik, tapi juga dari lingkungan dan perilakunya. Sedangkan bagi orang tua, komunikasi dan pendampingan anak sangat diperlukan, terutama pada masa remaja yang merupakan masa pencarian jati diri. Dengan kerjasama yang baik antara guru dan orang tua, perkembangan anak di masa mendatang dapat berjalan secara optimal.